Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang terbagi menjadi bagian dari kelompok 2 dengan modul kendali server menggunakan media speech recognition menggunakan deep learning pada modul instrumentasi. Di sini saya Muhammad Aldo Chandra Ramadan dengan NIM 12270300020. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai modul tersebut. Yang pertama ada tujuan praktikum. Yang pertama, mahasiswa dapat membuat dan merangkai alat praktikum. Yang kedua, mahasiswa dapat mengerti dan bisa membuka dan menutup servo. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami dan menganalisis kode program. Lalu yang terakhir atau yang keempat, mahasiswa dapat mengetahui speech recognition dengan menggunakan deep learning. Selanjutnya ada dasar teori. Di sini speech recognition merupakan sistem yang digunakan untuk mengenali perintah kata dari suara manusia dan kemudian diterjemahkan menjadi suara data yang dimengerti oleh komputer. Untuk speech recognition itu merupakan juga seperti pengenalan suara atau teknologi yang memungkinkan komputer untuk mengidentifikasi proses bahasa lisan manusia dengan cara memasukkan terlebih dahulu datasetnya atau pengambilan data. Dalam proses speech recognition-nya itu melibatkan pengambilan sinyal suara atau datasetnya, terus pra-pemrosesan atau pre-processing data suara yang dikumpulkan yang noise yang di filter untuk menghilangkan normalisasi yang menyesuaikan intensitas suaranya. Lalu ada ekstraksi fitur atau karakteristik dari sinyal suara yang diidentifikasi serta diekstrak dengan yang termasuk male frequency atau MFCC. Lalu ada keempat, pencocokan pola atau pattern matching. Data fitur yang telah diekstraksi selanjutnya dibandingkan dengan model akustik yang telah dilatih sebelumnya. Model akustik ini sebagai penggunaan data besar dengan dari berbagai contoh suara. Algoritma juga sering digunakan dalam tahap termasuk hidden Markov atau jaringan saraf tiruan atau neural network. Dan yang terakhir, decoding atau untuk mengubah urutan fitur akustik yang telah dicocokkan menjadi teks. Terus yang terakhir ada output atau output generation, teks yang dihasilkan dari proses decoding kemudian digunakan oleh aplikasi untuk tujuan tertentu seperti perintah atau transkripsi. Di sini untuk memerintahkan servo. Terus selanjutnya di sini ada servo. Servo motor atau motor servo adalah perangkat elektromekanis yang dirancang menggunakan sistem kontrol jenis loop tertutup servo sebagai penggerak dalam sebuah rangkaian yang menghasilkan torsi dan kecepatan yang berdasarkan arus listrik dan tegangan yang ada. Sederhananya, motor servo ini perangkat listrik mandiri yang dapat mendorong memutar objek dengan presisi tinggi. Jika ingin memutar satu objek pada beberapa sudut atau jarak tertentu, maka bisa menggunakan motor servo. Motor servo juga merupakan perangkat yang terdiri atas komponen motor dan juga sensor. Gabungan kedua perangkat ini memungkinkan pengguna untuk mengatur beberapa komponen proses industri seperti mengatur kecepatan laju mesin, kemiringan, sudut, dan lain sebagainya. Terlebih semua ini dapat dilakukan secara presisi sehingga pengguna tidak perlu khawatir akan adanya kesalahan atau error. Servo sendiri juga memiliki prinsip kerjanya tuh seperti sinyal yang telah dikalibrasi pada sudutnya. Jika sinyal diberikan sebesar 1,5 meter second, maka servo berputar pada 90 derajat. Jika sinyal diberikan di bawah 1 ms, maka servo akan berputar pada 0 derajat. Dan jika sinyal diberikan pada servo 1,5, maka servo akan berputar pada 180 derajat. Lalu servo memiliki komponen berupa motor DC, controller sistem posisi, gearbox, dan ekuator, yang dimana motor DC dikendalikan oleh controller, sedangkan potentiometer berfungsi sebagai sensor posisi yang terhubung pada gearbox. Servo memiliki kegunaan dalam pengaplikasian sehari-hari seperti kendali robot, pesawat terbang, kamera, dan peralatan medis. Sebelumnya juga ingin menambahkan dari servo itu sendiri
untuk yang termasuk elektromekanis yang dirancang menggunakan sistem kontrol jenis loop tertutup tergantung pada torsinya. Jadi servo ini tuh merupakan gabungan dari penggunaan dari sensor serta motor DC yang dimana jika digabungkan dapat menjadi sistem kendali yang disebut sebagai servo dengan presisi yang tinggi. Lalu selanjutnya ada tambahan di sini penggunaan Arduino. Demikian dasar teorinya. Selanjutnya di sini ada metode percobaan. Metode percobaan yang pertama, install Python dan masukkan kode program untuk mencari dataset, modeling, dan pengujian. Lalu install Arduino IDE, kemudian masukkan kode program untuk gerak servo, kemudian upload ke Arduino Uno. Dan yang ketiga, kemudian membuat rangkaian dengan Arduino Uno, servo, dan jumper. Lalu yang keempat, lakukan pengujian dengan kode program untuk mengetahui apakah rangkaian telah berjalan atau tidak. Lalu yang kelima, lakukan pengambilan data dengan sudut 0 derajat ketika diucapkan 0 dan 90 derajat ketika diucapkan 1. Ini angka yang disebutnya 0 dan 1, maka servonya 0 derajat serta 90 derajat pada perintah suara dari speak recognition-nya. Lalu di sini ada gambar yang pertama atau confusion matrix data. Di sini pada sumbu Y ini ada true label, lalu pada sumbu X predicted label. Jadi ini merupakan sebuah confusion matrix yang menunjukkan hasil dari model klasifikasi yang telah dilatih pada speak recognition. Sumbu X ini prediction label menunjukkan label yang diprediksi oleh model. Lalu sumbu Y menunjukkan label sebenarnya dari data. Datanya yang ini. Lalu metrik 0,0 di sini atau 16 yang hasilnya 16 secara konstan, modelnya itu memprediksi kelas 0 dan label sebenarnya adalah 0 atau true negatif. Lalu 0,1 di sini, 0,1 sama dengan 0, modelnya itu memprediksi kelas 0 tetapi label sebenarnya adalah 1. Lalu 1,0 model memprediksi kelas 1 tetapi label sebenarnya adalah 0 atau false positif. Lalu 1,1 yang sama dengan 16, model memprediksi kelas 1 dan label 1 sebenarnya adalah true positif. Dari matriks ini tuh terlihat bahwa model yang pada praktikum ini memiliki akurasi 100% karena tidak ada kesalahan prediksi. Lalu training and validation matrix. Untuk gambar ini menunjukkan bahwa training dan validasi akurasi ini di kiri dan di kanannya itu selama proses pelatihan model. Pada sumbu Y, training and validation akurasi, sumbu Y-nya tuh menunjukkan akurasi model, lalu sumbu X atau epoch di sini menunjukkan jumlah epoch selama proses pelatihan. Untuk garis biru yang di sini menunjukkan akurasi pada data pelatihan, garis oranye menunjukkan akurasi pada data validasinya. Lalu dari grafik ini terlihat bahwa akurasi model pelatihan tersebut mencapai hampir 100% validasinya setelah beberapa epoch. Tapi ada beberapa fluktuasi kecil pada data validasi yang disebabkan oleh variasi dalam data validasi. Lalu di sini ada training and validation loss. Untuk sumbu Y-nya atau loss menunjukkan nilai model loss kerugian dari model. Sumbu X epoch menunjukkan jumlah epoch selama proses pelatihan. Garis biru menunjukkan loss pada data pelatihan. Lalu garis oranye menunjukkan loss pada data validasi. Jadi grafik ini menunjukkan bahwa loss pada data pelatihan dan validasi berfluktuasi pada awalnya dan kemudian stabil. Ada beberapa lonjakan tajam dan loss pada data validasi yang mungkin menunjukkan bahwa model mengalami overfitting pada beberapa tahap pelatihan. Selanjutnya pembahasan yang pertama, kode program Arduino bertujuan untuk mengontrol posisi servo menggunakan komunikasi serial, di mana jika terbaca 1 pada serial maka servo bergerak 90 derajat dan jika terbaca 0 maka servo bergerak 0 derajat. Selanjutnya, komponen yang digunakan dalam rangkaian ini yaitu Arduino Uno, servo, serta kabel jumper mel-mel, di mana pin sinyal kontrol
dari servo dihubungkan pada pin 9 menyesuaikan dengan pin yang telah didefinisikan pada kode program. Lalu terdapat tiga program. Tiga program ini tuh terdapat tiga kode program Python dengan fungsi yang berbeda. Kode pertama untuk merekam audio dan menyimpannya ke dalam dataset. Kemudian kode kedua untuk memproses dataset menjadi bentuk model. Kemudian kode ketiga untuk menguji model yang telah dibuat dan berinteraksi dengan Arduino. Lalu untuk membangun sistem kontrol servo dengan perintah suara menggunakan metode deep learning diperlukan 4 tahap. Yang pertama pembuatan dataset deep learning atau yang 0, 1 pada 90 derajat dan 0 derajat. Lalu pembuatan model deep learning, program implementasi hardware board, microcontroller Arduino, dan program pengujian model deep learning. Lalu yang kelima, deep learning merupakan salah satu bagian machine learning yang memiliki fungsi untuk melatih insting dasar manusia pada komputer. Untuk cara kerjanya sendiri, program ini memanfaatkan algoritma pada komputer dalam pengelompokan data secara langsung. Selanjutnya, speech recognition merupakan sistem yang digunakan untuk memberikan perintah kata dari suara manusia dan kemudian diterjemahkan menjadi suatu data yang dimengerti oleh komputer. Kata-kata yang diucapkan diubah dalam bentuk menjadi sinyal digital dengan cara mengubah gelombang suara menjadi sekumpulan angka yang kemudian disesuaikan dengan kode-kode tertentu untuk mengidentifikasi kata-kata tersebut. Lalu yang terakhir, deep learning lebih baik dalam menangani data yang sangat besar dan kompleks, sementara machine learning lebih baik untuk data yang lebih sederhana dan lebih kecil. Jadi, machine learning itu membutuhkan ekstraksi fitur manual, sedangkan deep learning dapat mengekstrak fitur secara otomatis. Kesimpulan yang didapat dari modul praktikum instrumentasi ini yaitu menunjukkan kemampuan dalam pembuatan dan merangkai alat praktikum untuk mengendalikan servo menggunakan media speech recognition dengan metode deep learning dalam proses perancangan sistemnya, implementasinya, integrasi komponennya, pengujian, dan evaluasinya. Lalu yang kedua, dengan memahami prinsip kerja servo dan dasar-dasar pengenalan suara, serta berhasil mengintegrasikan kedua dalam suatu sistem yang berfungsi dengan baik, maka mampu membuka dan menutupkan servo secara akurat melalui perintah suara. Dan yang ketiga, berhasil mengimplementasikan algoritma deep learning untuk mengenali perintah suara dan mengendalikan servo motor sesuai instruksi yang diberikan. Dan yang terakhir, praktikum ini membuktikan bahwa algoritma deep learning seperti jaringan saraf tiruan mampu mengenali perintah suara dengan akurasi yang tinggi setelah melalui proses pelatihan yang intensif. Ini untuk lampiran daftar pustakanya, dan terima kasih. Dicukupkan, mohon maaf terlalu kontekstual dalam PowerPoint. Presentasi dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.